Yang namanya cukup tak mesti harus banyak, tapi yang namanya banyak belum tentu akan cukup. Yang membedakan antara cukup dengan banyak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan suci Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi merupakan bulan di mana Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa taala dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Al-Quran merupakan petunjuk pertama sekali bagi kita selaku orang Islam, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Al-Baqarah ayat 2, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran menjadi petunjuk bagi kita sendiri, umat Islam, hamba Allah yang bertakwa. Siapapun yang mengikuti petunjuk Al-Quran, walaupun status sosial kita, status ekonomi kita itu ketinggalan, tapi kita dengan mengikuti Al-Quran, kita akan mulia dan akan dimuliakan. Begitu juga walaupun status sosial ekonomi kita itu di atas rata-rata, tapi apabila dalam kehidupan hari-hari kita jauh daripada petunjuk Al-Quran, maka kita adalah akan hina dan dihinakan. Walaupun mungkin kasat mata hari ini terkesan kita mulia, tapi tunggulah, kehinaan itu pasti akan datang. Cepat atau lambat itu pasti akan datang. Al-Quran juga menjadi petunjuk bukan hanya bagi kita orang Islam saja, bukan hanya bagi kita orang-orang yang bertakwa saja, tapi Al-Quran juga menjadi petunjuk bagi seluruh manusia, walaupun mereka bukan seorang muslim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Al-Quran itu juga menjadi petunjuk bagi seluruh manusia, walaupun mereka itu bukan Islam. Apabila mereka menggunakan apa yang disampaikan oleh Al-Quran dalam hal apapun juga, maka mereka akan sukses. Dalam politik, orang non-muslim di negaranya sana, mereka menggunakan panduan politiknya, panduan Quran, maka dunia perpolitikan mereka itu akan sukses. Begitu juga dalam ekonomi mereka, dalam keluarga, dan seluruh aspek kehidupan siapapun dia. Apabila mereka menggunakan konsep ataupun teori-teori yang disampaikan di Al-Quran, maka mereka akan sukses di sana. Kita selaku orang Islam, pemilik daripada kitab suci Al-Quranul Karim, apabila kita meninggalkan Al-Quran, walaupun kita seorang muslim, kita akan gagal. Walaupun kita seorang muslim, Al-Quran kita baca setiap harinya, tapi jauh dalam pelaksanaan kehidupan hari-hari, maka kita akan gagal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agama kita ini bukan sekedar agama teori, tapi agama kita adalah agama bina ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan yang sebagai bekal untuk kita amalkan agama. Agama kalau sekedar dibicarakan saja, tapi tak pernah diamalkan, agama itu tidak akan pernah mendatangkan kenikmatan bagi kita. Agama itu adalah kenikmatan, agama itu adalah kesuksesan, agama itu adalah kejayaan kita. Tapi kalau agama sekedar dibicarakan di lidah, tanpa dilaksanakan di dalam kehidupan, maka dia tidak akan mendatangkan apa yang tadi kita sebutkan. Begitu juga kita melakukan praktek-praktek agama, tapi tidak berlandaskan ilmu pengetahuan, itu juga akan sia-sia.
Agama kita itu harus faham tentang agama. Setelah faham agama, amalkan apa yang kita fahami, maka kenikmatan itu akan datang. Sering kita dengar ustaz-ustaz kita memberikan sebuah perbandingan, sebuah contoh. Misalnya, kita memiliki ilmu bagaimana meracik bumbu masakan khas Aceh, miso khas Aceh Raya, gulai kameng khas Aceh Raya. Kita faham bagaimana cara meracik bumbunya, cara mencincang dagingnya yang pas, cara memasaknya, berapa panasnya api yang harus di-setel, berapa derajat api harus di-setel, berapa menit dia harus direbus dulu dagingnya, kapan akan diaduk dengan bumbu-bumbunya. Kita faham semua, dan nanti hasilnya akan enak saat kita makan. Konsep itu telah kita fahami, bahkan kita hafal. Kemampuan kita menguasai konsep meracik dan mengolah bumbu masakan khas Aceh Raya di diri kita, di benak kita, di kepala kita itu sudah 100% pemahamannya. Tapi Bapak Ibu yang mulia, ketahuilah konsep itu sampai kiamat pun tidak akan mendatangkan kenikmatan di kita, di lidah kita. Kapan dia akan nikmat konsep-konsep tadi? Silakan ambil duit, cok kenderaan, ya upasai, blow bumbu-bumbu yang nala mulai dayo, bawa ke rumah, diaduk, beli daging, masak sampai selesai, masukkan dalam piring, ambil sendok, makanlah dengan mengucapkan bismillah. Kita telah tahu, upaji konsepnya baru mangat, wate kata amalkan, wate kata jalankan dalam kehidupan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah seorang, satu-satunya, bukan salah seorang, satu-satunya manusia yang paling mulia yang ada di bawah kolong langit, kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, pada bab ilmu, pada bab alim muta'alim, manusia yang paling mulia yang berada di bawah kolong langit ini adalah para ulama. Ini juga sinkron dengan ayat Allah di Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang yang paling mulia yang ada di bawah kolong langit ini, orang yang paling takut kepada Allah itu adalah orang-orang dari kalangan ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang yang paling takut ke Allah adalah para ulama. Yang manakah yang disebut dengan ulama? Ulama adalah manusia-manusia yang faham tentang suatu ilmu agama, yang menguasai ilmu keagamaan, dan mereka bukan sekedar mengetahui ilmu, tapi juga mereka mempraktekkan ilmunya di dalam kehidupannya sehari-hari. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang-orang yang mulia adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, akan diangkat derajatnya oleh Allah, dan juga orang-orang yang berilmu. Lagi-lagi ilmu yang dengan ilmunya itu semakin mendekatkan dirinya kepada Allah, bukan justru sebaliknya. Orang mencari ilmu kalau sekedar untuk bermegah-megah, kalau sekedar untuk menghayu-hayu, kalau sekedar untuk berdebat bagai kilimong, kita telah salah jalan. Bahkan kata Nabi dalam sebuah hadis, man ta'allama ilman lam yu'mal bih lam yazidhu illa kibar. Siapapun yang mencari ilmu tapi dia tidak mengamalkan ilmunya, maka tidak ada yang bertambah bagi orang tersebut kecuali hanya kesombongan saja. Hanya sombong saja, hanya sakit hati mendeng. Kalau gedayo tak minta ilmu, tapi ilmu bukan untuk diamalkan. Kalau kita layak disebut sebagai seorang guru, tapi murid kita tidak memanggil kita guru, kita akan berkecil hati. Kalau kita dengan ilmu kita semestinya dipanggil ustaz, lalu ada orang yang tidak memanggil kita ustaz, kita akan berkecil hati. Kalau titel kita itu, katakanlah sesuatu titel yang mesti ditulis di awalnya, namun tiba-tiba ada orang yang lupa menulis titel kita, kita pun berkecil hati. Man ta'allama ilman lam yu'mal bih. Siapa yang menuntut ilmu tapi dia tidak mengamalkan ilmunya, lam yazidhu, tidak ada yang bertambah bagi dirinya itu kecuali hanya kesombongan saja. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ilmunya memang harus ta'amai. Pu yang kata deme amalkan walaupun kecil. Al-Quran itu adalah sebuah mukjizat besar. Walaupun satu ta'amalkan, maka dia akan memberikan kenikmatan. Tapi apabila tidak diamalkan, mungkin walaupun kita telah banyak menghafal ayat-ayatnya, tapi kita tidak pernah amalkan, dia tidak mendatangkan kenikmatan bagi kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu di Aceh dulunya pada tahun 1800-an ada seseorang yang sangat memiliki ilmu yang luar biasa. Dia menghafal Al-Quran 30 juz, menghafal hadis dan tafsir-tafsirnya, menguasai banyak ilmu-ilmu keislaman. Bahkan dia dinobatkan sebagai seorang ternama di Aceh. Tapi yang memberikan gelar itu dari negara Saudi dengan gelar Syekh, dengan namanya yang begitu mentereng di Aceh, bahkan di dunia pada saat itu, yaitu Syekh Abdul Ghaffar. Dia pernah menulis karya tulis karena dia memang seorang intelek. Dia bergelar profesor, faham bahasa Inggris, menguasai bahasa Arab cukup fasih, dapat berbahasa Indonesia dengan lancar, berbahasa Aceh hanada dupu bahwa ji kanurung Aceh. Dia telah menulis 1400 lebih karya tulis selama dia hidup. Tapi ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata ilmu yang nabak Syekh Abdul Ghaffarnya hanya sekedar ilmu yang tidak diamalkan, hanya sekedar konsep-konsep mentang, hanya sekedar pemahaman-pemahaman yang hanya diaplikasikan dalam kehidupan. Ternyata akhirnya dia dikenal bukan sebagai pejuang Islam, tapi justru sebaliknya, dia dianggap sebagai pengkhianat terhadap agama besarnya, di mana nama aslinya bukanlah Abdul Ghaffar, tapi di Aceh dikenal dengan Senok Horgronya. Bapak Ibu yang mulia, bila hari ini kita faham agama, tapi kami yakin pemahaman kita terhadap Islam kalah jauh berbanding dengan Syekh Abdul Ghaffar atau Senok Horgronya jamun yang di Aceh. Bila Senok Horgronya telah menghasilkan ribuan karya, mungkin kita 2-3 karya pun belum pernah kita hasilkan. Bila Senok Horgronya saja yang begitu faham tentang ilmu-ilmu, dia telah mendapatkan kehinaan. Konon lagi pulau gedayo yang memang ilmu gedayo nyo bahasa orang Aceh hana meet tirep uke Senok Horgronya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Kita akan mulia, orang yang paling mulia, kita akan dimuliakan Allah, bukan hanya sekedar karena ilmu kita saja, tapi inna akramakum indallahi atqakum. Semulia-mulia kita di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kita. Takwa itu bukan teori, takwa itu adalah action, takwa itu adalah gerak. Tapi gerak yang ged dalam agama gedanyonyo bukan gerak-gerak saja, tapi memang gerak dilandasi oleh ilmu pengetahuan. Taharrik, bergeraklah, actionlah, fa inna fil harakah barakah. Karena dalam pergerakan, dalam action, dalam ta'amalkan, dalam pelaksanaan itu, barulah Allah akan membagi kepada kita yang namanya keberkahan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang mahal dalam hidup ini, yang berharga dalam kehidupan kita ini bukan jumlah, tapi kualitas. Yang mahal dalam hidup kita ini bukan lepeng, tapi yang menghai sepeng. Beda sepeng dengan lepeng. Yang namanya cukup tak mesti harus banyak, tapi yang namanya banyak belum tentu akan cukup. Pu yang membedakan antara cukup dengan banyak. Kata yang tepat untuk membedakan di antara kedua ini, itulah barakah, berkah. Apa itu berkah? Berkat bahasa Aceh. Pu berkat. Berkatnya adalah sesuatu kelebihan yang diberikan Allah kepada kita, yang mana pemberian Allah kepada kita itu tidak pernah terlintas di dalam fikiran kita. Itulah berkah. Itulah contohnya tadi, uang 1 juta bagi sebahagian orang itu cukup untuk membeli baju lebaran, untuk membeli baju anak istrinya, untuk beli beras, bayi zakat fitrah. Tapi di sisi yang lain, di tempat yang lain, ada juga orang yang memiliki uang jutaan rupiah, tapi tidak cukup
untuk sekedar berdua bosak bagi zakat fitrah. Apa yang membedakan di antara kedua ini? Bedanya adalah berkah. Yang punya uang 1 juta, galom gebalik roh ada tempat katengah. Tapi nak orang yang memiliki uang triliunan, bahkan lebih daripada itu, hai dem dengar. Apa yang membedakan di antara ini? Berkah. Orang hana peng cuma 500 ribu dalam rumah, tapi dalam rumah hana gabu, anak istri adem ayam tinggal di rumah, tenang-tenang saja Allah berikan, happy mentang udipnya, hana kalet, hana kacau, hana galau. Tapi di sisi yang lain ada orang tinggal di rumah gedung, mandinya tak perlu lagi angkat gayung, tapi dalam rumah banyak masalah, anak-anak jahat, anak-anak hana adab, anak-anak tidak beretika, istri juga dalam masalah. Apa yang membedakan di antara ini? Namanya itulah berkah yang mahal di dalam kehidupan kita ini, Bapak Ibu yang mulia. Berkah. Kalau berkah sudah diberikan Allah, maka akan selesai masalah. Namun untuk mencari berkah itu, dia tidak bisa dibeli dengan uang. Ulama kita bagi contoh almarhum Pak Kiai Mukhlisun sering katakan seperti ini. Uang kita itu hanya mampu membeli tempat tidur yang enak, tapi tidur yang enak itu tidak bisa dibeli dengan uang yang banyak. Uang yang banyak itu bisa membeli makanan-makanan enak, tapi makan enak itu tidak bisa dibeli dengan uang. Mangat rasa makanannya Allah yang sediakan, Allah yang siapkan. Buktinya apa? Banyak orang-orang miskin itu kadang-kadang semaju makanan begitu lahapnya, begitu menikmatinya. Padahal waktu kita lihat lauknya itu, masya Allah. Nyoba katanya kadang kahan ada pakai ini. Tapi mereka begitu nikmatnya. Ada orang yang memang bisa membeli makanan bukan hanya satu jenis, bukan hanya KFC mungkin bisa geblok, tapi ngangang gedong KFC geblok. Tapi yang jadi masalah apa? Dia tak bisa makan ayam Kentucky. Dia cuma bisa makan tahu pi hanyut boh tirale. Dia tidak bisa minum teh. Dia boleh minum teh, tapi teh klat hanyut pakai sakale. Kopi bukan sekedar bisa beli warung kopi. Orang lampu kopi geblok. Tapi kopi hana bisa genikmati le. Dia cuma boleh minum air putih yang sedikit dicampur dengan gula tropicana. Apa yang membedakan di sini? Yang beda di sino yang tak pegah mono berkah. Berkah itu tidak bisa dibeli dengan uang. Berkah itu hanya bisa dibeli dengan amal. Man amila salihan, siapapun yang beramal, yang bertakwa, min dzakarin aw unsa, baik dia laki-laki maupun dia wanita, tidak ada urusan dengan status sosial ekonomi. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka nanti Allah akan anugerahkan kepada orang-orang yang ilme, yang mengamalkan ilmunya, hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Apa itu kehidupan yang baik? Walaupun tak banyak tapi cukup. Walaupun tak nikmat menurut orang, tapi nikmat bagi kita Allah berikan. Walaupun tidak bahagia saat orang lain memandang karena kita tinggal di rumah kontrakan, tapi Allah telah benamkan di dalam hati kita, di dalam hati keluarga kita, rasa kaya, rasa nyaman, rasa bahagia. Bapak Ibu yang mulia, ini yang mahal. Kalau ini di dunia sudah mulai mahal, di akhirat jelas lebih mahal. Karena akhirat betul-betul sudah tidak lagi bisa dipergunakan uang-uang kita, emas-emas kita, apapun yang kita miliki. Maka kuncinya selama kehidupan kita ini, perbanyaklah ilmu, tapi bukan ilmu yang tanpa diamalkan. Beramallah, maka nanti Allah pun akan memberikan kita kebahagiaan hidup di akhir dunia yang sementaranya. Kita mesti sering-sering mengingat bahwa hidup kita di muka bumi ini tidak lama, sebentar saja. 60, 70 tahun selesai, kita akan meninggalkan dunia. Kita tidak mungkin berlama-lama di sini. Siapapun kita tidak mungkin berlama-lama. Orang sehat pun
Hana mungkin berlama-lama di dunia ini. Orang sakit pi hana mungkin berlama-lama. Orang kaya tidak mungkin berlama-lama di atas muka bumi ini. Orang miskin pun tidak mungkin berlama-lama. Semua kita diberikan waktu sebentar saja. Tinggal siat pandang. Hana urusan hebat hana hebat. Hebat hana hebat tetap mati. Tingkat orang hebat mati yang hana hebat pula. Maka oleh karena itu sering-seringlah mengingat kematian. Karena mengingat kematian itu akan membuat hati menjadi tenang, akan memotivasi kita untuk meningkatkan amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan penyampaian singkat ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.